Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak percaya kalian semua disertai Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah menyertai kita tahun yang lalu. Dan tahun ini pun Tuhan tetap setia menyertai kita. Amin. Mari terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Kanan dulu ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Mau siapkan hati kita untuk senangkan hatinya Tuhan. Buka mulut adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Ucapan syukur buat Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan sempurna di setiap kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan
setiap kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Tuhan, ini hamba-Mu. Ini kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Bahwa kami menikmati penyertaan Tuhan atas setiap kami, atas adik-adik semua, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diberi kesehatan. Kami mengucap syukur, kami boleh ada saat ini, Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan atas kami. Kau memberkati keluarga demi keluarga kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah-Mu hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau ada atas penyembahan kami. Engkau ada atas pujian kami. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Nama-Mu saja yang diagungkan, Tuhan. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami hari ini, Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau terus memuji nama Tuhan sebab Dia baik. Amin. Iya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kita harus selalu mengasihi. Betul sekali. Yang mau Kak mengasihi Pri. boleh tos adik kakak di samping kita. Tos dulu, Kak. Yes. Iya. Kita nyanyikan KASIH. Ya, semuanya boleh tepuk tangan dan pakai gerakan ya adik-adik. Sekali lagi katakan Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan telinga adik-adik, pasan yang baik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau siapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
kita mendengarkan firman, yuk kita mau baca pengertian dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mas, saya duduk dulu ya. Iya. Terima kasih. Oh iya, ini aku udah sediain laptop buat kita kerja kelompok. Oh, ya udah, langsung dimulai aja. Oke, kita mau jadi materi. Tunggu sebentar ya, aku mau ngabarin sama kamu Pak. Pada saat saya kok kamu masih pakai HP kayak gitu sih? Sekarang mana ada orang yang pakai kayak gitu lagi? Itu kan udah jadul banget. Sekarang mah pakainya yang kayak gini, smartphone, ponsel pintar, udah bisa searching, pakai internet, nggak ada bunyinya lagi net. Iya, soalnya mama papa aku cuma bisa bunyi kayak gitu. Terus kok kayak gitu gimana kamu bantuin kita? Kita kan juga butuh cari materi di internet, di Google. Mana bisa kamu searching pakai kayak gitu? Udah, kok kamu ngomongnya gitu sih? Kan kita harus memandang orang bukan hanya dari materi aja. Kita nggak boleh mandang orang dari apa yang dia punya aja. Lagian juga, dia kan juga bawa buku. Kita bisa cari materinya dari buku. Iya nggak? Jadi, satu lagi yang harus diingat. Kita ada sampai saat ini tuh karena penyertaan Tuhan. Jadi kita harus saling menyayangi dan saling menghormati, saling mengasihi, dan juga harus memandang orang bukan hanya dari materinya aja. Oh gitu ya. Kalau gitu aku minta maaf ya karena aku ngomong kayak gitu. Ya nggak apa-apa kok. Nah gitu dong. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Oke, yuk. Oke, akhirnya selesai juga. Yes. Selesai juga kira. Yaudah, ini udah sore juga nih, aku udah dicariin papa sama mama. Kita pamit yuk. Oke, yuk. Aku anterin ke depan ya. Terima kasih. Ini buku kamu. Terima kasih. Hati-hati ya. Shalom adik-adik, hari ini kita beribadah kembali melalui online. Nah, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Yuk kita satukan hati kita berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh
beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan terus menjaga setiap kami, memelihara setiap kami, sampai kami ada di waktu ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau bercerita di dalam hati kami. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami menerima benih firman Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Nah, hari Minggu ini Kak Loren mau cerita satu tokoh yang ada di Alkitab yang ada hubungannya dengan alat yang Kak Loren pegang. Apakah ini? Ya, ini adalah batu. Wah, batunya cukup keras ini batunya. Wah, adik-adik, kalau batu ini kena kepala kita, kira-kira kepala kita bakal gimana ya? Atau kalau batu ini kena ke badan kita pasti sakit. Karena terdengarnya saja begitu kencang. Nah, Kak Loren mau cerita ada tokoh di Alkitab waktu gereja masih zaman awal-awal. Jadi ini adalah jemaat mula-mula. Waktu itu dipilih orang-orang yang bisa membantu gereja untuk melayani orang-orang miskin. Waktu itu ada 7 orang yang dipilih. Nah, salah satu orang ini adalah dipilih karena dia penuh iman dan penuh Roh Kudus. Wah, penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi setiap hari dia, Kak Loren bilang, tokoh di Alkitab ini dia selalu pergi mengunjungi orang-orang dan dia memberitakan kabar baik. Tapi ternyata pada saat dia memberitakan kabar baik ke semua orang, ada orang-orang tertentu, orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat yang tidak suka dengan keberadaannya. Wah, sampai akhirnya dia dibawa ke mahkamah imam besar. Dan dia ditanyai macam-macam di sana. Dan dia dituduh karena dia membawa ajaran Tuhan Yesus. Dia dituduh menyesatkan orang. Wah, kasihan sekali orang itu. Bahkan adik-adik, begitu menyeramkannya, dia itu sampai dilempari batu. Dilempari batu sama banyak orang. Dilempari. Kalau kena batu sakit kan ya adik-adik? Wah, Kak Loren gak bisa bayangkan kalau batu ini bisa kena kepala Kak Loren, bisa kena ke pipi Kak Loren, bisa kena ke tangan Kak Loren. Wah, sakit sekali pastinya. Sampai waktu itu benar-benar seluruh orang yang ada di sana yang gak suka sama dia itu melempari batu. Bahkan di Alkitab katakan sampai akhirnya orang ini meninggal. Wah, sampai orang ini akhirnya sudah gak bisa bertahan lagi. Adik-adik tahu siapa tokoh itu? Yuk kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat yang ke-5. Oke, kita baca bersama di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Jadi ini 7 orang yang dipilih untuk membantu gereja melayani orang miskin adik-adik.
ada satu yang dicatat di sana, namanya adalah Stefanus. Stefanus adalah tokoh yang tadi Kak Lorin ceritakan. Dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan dia diberi Tuhan kuasa untuk mengadakan banyak mujizat. Tapi ada orang-orang yang gak suka, adik-adik. Dan di ayat selanjutnya kita bisa baca nanti di rumah, bahwa Stefanus dihadapkan ke mahkamah agama. Wah, mengerikan sekali di sana sampai Stefanus harus membela dirinya. Tetapi akhirnya semua anggota-anggota mahkamah agama itu tidak mau mendengarkan dia. Dia marah. Mereka semua marah-marah dengan apa yang disampaikan Stefanus. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya dia menatap ke langit. Wah, apa yang dia lihat? Di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55, kita baca yuk sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, begitu Stefanus ini melihat ke atas, ternyata dia melihat kemuliaan Allah, adik-adik. Dia melihat ada Tuhan Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah Allah. Artinya dia begitu mengasihi Tuhan sampai dia melihat ke langit dan bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, tapi apa yang terjadi akhirnya? Stefanus diseret karena orang-orang itu gak suka dengan apa yang dikatakan Stefanus. Dia diseret dan akhirnya orang-orang mulai melempari dia dengan batu, adik-adik. Dia dilempari sampai akhirnya Stefanus berdoa. Di ayat yang ke-59 di pasal yang ke-7 di sana dikatakan, sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Terimalah rohku, itu artinya berserah penuh kepada Tuhan. Dan Stefanus meninggal, tapi sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, apa yang dikatakan? Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus orang yang sungguh-sungguh penuh iman dan penuh Roh Kudus. Walaupun dia dapat penganiayaan, adik-adik, walaupun dia dilempari batu sedemikian rupa sampai mungkin semua tubuhnya kesakitan, sampai dia tidak bisa lagi menahan kesakitan itu dan dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa janganlah dosa ini ditanggungkan kepada mereka. Hari ini kita belajar dari tokoh yang luar biasa. Dari cerita yang sudah kita dengar hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari seorang Stefanus. Kira-kira apa ya adik-adik yang bisa kita teladani? Yuk, kamu boleh catat juga di dalam bukumu atau kamu dengarkan. Yang pertama nih, kita bisa teladani satu, Stefanus ini adalah orang yang penuh iman dan dia penuh Roh Kudus. Di Kisah Rasul 6 ayat 5 tadi kita jelas membaca bahwa Stefanus dipilih karena dia penuh iman dan dia juga penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua adik-adik, yang kedua yang kita bisa pelajari dari Stefanus ini adalah hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia punya kerinduan hidupnya selalu dipimpin hari ke hari oleh Roh Kudus. Kita juga mau yuk seperti Stefanus ini. Hidup kita sehari demi sehari dipimpin oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, kita belajar apa? Stefanus ini orangnya setia
sampai akhir. Jadi sampai dia mati, dirajam, dia dilempari batu sampai dia meninggal, dia tetap mencintai Tuhan. Kita belajar, kita pun mengasihi Tuhan sampai akhirnya. Sampai kita nanti sudah tidak ada lagi di bumi ini, kita tetap mencintai Tuhan. Yang keempat, apa yang kita pelajari, apa yang kita teladani dari seorang Stefanus. Stefanus ini dia memilih untuk mengasihi. Dia memilih untuk mengampuni orang-orang yang menganiaya dirinya. Jadi Stefanus memilih lebih untuk mengasihi orang-orang yang melempari batu sama dia. Jadi orang-orang yang dia tadi lemparin batu, lempar. Tapi Stefanus, dia memilih untuk mengasihi mereka. Wah, teladan yang luar biasa adik-adik dalam mengasihi. Berharap di tahun 2021 kita masuk tahun integritas, kita mau terus belajar supaya kita juga menjadi teladan dalam kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian ayat hafalan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan, kita masih ibadah online ya adik-adik. Tetap semangat dan tetap rajin ya. Tuhan Yesus perhitungkan ibadah adik-adik semua loh. Pengumuman selanjutnya, tiap hari Sabtu adik-adik jangan lupa dengerin siaran e-radio ya. Jam 4 sore bersama adik-adik dan kakak-kakak yang kece badai. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas ya. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah satu buah pensil, kertas, dan gunting. Nah, satu buah kertas ini akan kita lipat menjadi 8 bagian. Nah, setelah dilipat menjadi 8 bagian, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita gambar ya setengah lingkaran, lalu membuat tangannya. Dan kakinya. Nah, setelah digambar, setelah itu proses pengguntingan. Setelah dibentuk dan digunting, hasilnya akan seperti ini. Dan jangan lupa ditulis ayat hafalan di sini ya.
akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Kakak ajak adik-adik semuanya, siapkan hatinya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang baik. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami. Dalam kesulitan apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Yang memberi kekuatan sehingga semua kami cakap Tuhan melewati setiap masa dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kakak-kakak yang melayani kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Tuhan terima kasih, bahkan kami berdoa untuk setiap adik-adik yang sudah ikut ibadah Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sama Tuhan. Engkau yang menjamah adik-adik, Engkau yang mengurapi, memberkati, memberi kekuatan yang baru. Meneguhkan hati kami terus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tahun ini kami akan jalani bersama dengan Tuhan. Dan kami akan keluar menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang melakukan bagian kami sebagai murid-murid Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini boleh telah selesai Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih untuk Indonesia. Kami berkati Indonesia Tuhan dengan keamanan, dengan damai sejahtera, dengan kemakmuran. Setiap hal yang sedang dikerjakan negeri ini semuanya berhasil dalam nama Yesus. Tuhan yang turut bekerja Tuhan. Untuk memberkati presiden, wakil presiden Tuhan, jajarannya semua para menteri pembantunya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Semua sehati, semua bekerja sama untuk kemajuan negeri kami. Kami serahkan Indonesia kami dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami akan terus berdoa bagi negeri kami. Tuhan terima kasih juga Tuhan untuk gereja-Mu, gereja kami di tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih untuk gembala kami Pak Niko Tuhan. Untuk para wakilnya kami percaya mereka terus disertai Tuhan. Mereka diurapi Tuhan. Mereka terus berdiri kuat Tuhan di tengah pandemi yang ada. Sungguh mereka akan menerima pewahyuan dari Tuhan untuk diterima oleh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih juga untuk Pak Wi, kami berdoa Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wi. Kami berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan tubuh Tuhan, kekuatan roh ya Bapa. Kami percaya Pak Wi kuat, sehat, panjang umur dalam nama Yesus Tuhan. Biar terus menggembalakan kami di tengah kondisi yang ada dengan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk gembala kami Kak Yafet Tuhan. Terima kasih. Terus sehat, kuat, berikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Berkati anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan. Semangat yang baru Tuhan terus berikan atas Kak Yafet Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan untuk kami semua guru-guru Tuhan. Kami boleh tetap semangat Tuhan, melakukan bagian kami, menanti-nantikan Tuhan dengan tetap bekerja ya Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan atas kami, penyertaan yang sempurna dari Tuhan atas kami. Atas adik-adik kami semua yang sudah menonton, mengikuti ibadah ini, terima kasih Tuhan. Ada berkat-berkat khusus kami percaya, Tuhan berikan atas mereka yang setia ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Luar biasa hari ini, kita belajar dari pemahaman firman Tuhan dari Stefanus, yaitu teladan di dalam kasih. Semoga adik-adik nangkep, bertumbuh di hatimu, dan berbuah-buah. Mari angkat tanganmu, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Dan siapkan hatimu terima berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu di masa pandemi ini, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam studimu, sehingga engkau berhasil. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal, dan Tuhan terus buat berhasil. Juga papa mamamu, ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan permai. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya dengan semangat katakan amin. Tuhan berkati.